Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama, perebutan kekuasaan dengan kedok pembaruan. Presidium Penyelamat Organisasi dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau PO dan MLBNU kembali memantik kontroversi dengan rencana mereka menggulingkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Saquf melalui Muktamar Luar Biasa atau MLBNU. Dengan dalih reformasi dan pembaruan, kelompok ini mengajukan sejumlah nama calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang digadang-gadang mampu membawa perubahan. Namun, tidak sedikit yang melihat ini sebagai upaya politis untuk mengacaukan stabilitas organisasi yang sedang berjalan. Ketua Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Salam Shohib alias Gus Salam dengan percaya diri menyebutkan nama-nama yang diusulkan dalam pra-Muktamar Luar Biasa yang telah digelar di Surabaya dan Jombang pada 17-21 Desember 2024. Dari nama-nama itu, ada 2 tokoh dari internal pengurus besar Nahdlatul Ulama, 3 tokoh ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dan 3 lagi dari kader Nahdlatul Ulama non-struktural. Tokoh pertama dari internal pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan dicalonkan oleh Gus Salam adalah berinisial KHZM. Jika ditelusuri KHZM tersebut, tak lain adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini yang memulai pengabdiannya di Gerakan Pemuda atau GP Ansor Tanjung Priok pada tahun 1997. Kiai Zulfa memulai kiprahnya di bidang penelitian dan pengembangan Nahdlatul Ulama. Kreativitasnya dalam merangkai syair menjadi sarana dakwah yang efektif, memperkaya tradisi keislaman di lingkungan Nahdlatul Ulama. Keahliannya ini tidak hanya memperkuat aspek spiritual, tetapi juga memperkuat budaya lokal yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Namun, apakah Kiai Haji Zulfa Mustafa yang piawai dalam bersyair ini mampu membawa pembaruan dalam Nahdlatul Ulama di era globalisasi ini? Tokoh kedua dari internal pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan dicalonkan oleh Gus Salam adalah berinisial KHRAZ. KHRAZ tersebut tidak lain adalah Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid atau Gus Reza adalah Khatib Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini dan pernah juga berada di jajaran Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Lahir dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren, Gus Reza dikenal sebagai ulama muda dengan keilmuan mendalam di bidang fikih dan tasawuf. Sebagai jajaran Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur saat itu, beliau aktif memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam pendidikan, sosial, dan dakwah Islam moderat. Dikenal sebagai orator karismatik, Gus Reza sering mengisi forum nasional dan internasional, menyuarakan Islam yang toleran dan rahmatan lil alamin. Dan apakah Gus Reza yang ahli tasawuf ini layak memimpin Nahdlatul Ulama, organisasi besar ini? Sedangkan 3 tokoh dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang diklaim mendukung Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama sekaligus menjadi salah satu calon ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama versi Gus Salam ini adalah: pertama, berinisial KHJM. Ketika ditelisik dalam kepengurusan NU, KHJM tersebut adalah Kiai Haji Juhadi Muhammad yang menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Kedua, berinisial KHAGR. Kami menemukan nama Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, dan yang terakhir adalah inisial AHM. Sedangkan dari unsur kader Nahdlatul Ulama non-struktural yang dipilih oleh Gus Salam adalah berinisial KHAKK, mungkin mengarah kepada Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar atau Gus Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Kedua adalah KHMM, dan yang terakhir adalah KHYC, mengarah kepada Kiai Haji Yusuf Hudori atau Gus Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Asrama Pelajar Islam Tegal Rejo. Tampaknya daftar ini disusun bukan berdasarkan kapasitas dan integritas, tetapi lebih pada kepentingan kelompok tertentu yang haus kekuasaan. Ini merupakan usulan dari peserta pra-Muktamar Luar Biasa, ujar Gus Salam. Pernyataan ini tentu mengundang tanya, siapa sebenarnya peserta tersebut? Apakah mereka benar-benar representasi Nahdiyin atau sekedar kelompok kecil yang berambisi besar? Tidak hanya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang telah disiapkan,
Daftar calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA juga diumumkan. Dari 21 nama kiai, 9 merupakan kiai AHWA di Muktamar ke-34 di Lampung. Sementara sisanya adalah nama-nama baru. Lagi-lagi motif di balik ini patut dicurigai. Klaim bahwa para calon adalah tokoh dengan akhlak agung dan keilmuan tinggi terdengar seperti justifikasi yang terlalu muluk untuk sekedar meraup simpati. Sementara itu, muktamar luar biasa direncanakan digelar paling lambat Januari 2025 dengan 5 daerah: Surabaya, Bangkalan, Jombang, Semarang, Cirebon, dan Yogyakarta. 5 kota tersebut diusulkan sebagai tuan rumah, namun rencana ini langsung mendapatkan penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama Surabaya. Ketua PCNU Surabaya, Masduki Toha, bahkan sampai mendatangi Polrestabes Surabaya untuk meminta polisi mencegah pelaksanaan pra-muktamar luar biasa ini. Ini menjadi bukti nyata bahwa muktamar luar biasa bukan hanya tidak mendesak, tetapi juga meresahkan banyak pihak. Tak ketinggalan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Saquf pun angkat bicara. Menurut Gus Yahya, mayoritas pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dengan tegas menolak muktamar luar biasa karena dianggap tidak memiliki urgensi dan justru berpotensi merusak integritas organisasi. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama tadi mengatakan bahwa apapun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk soal muktamar luar biasa ini, tegasnya. Rangkaian manuver ini hanya menegaskan satu hal: kepentingan segelintir orang lebih diutamakan daripada kemaslahatan umat. Dalih pembaharuan hanya menjadi topeng bagi ambisi politik yang syarat dengan agenda pribadi. Jika Nahdlatul Ulama terus diguncang oleh konflik internal seperti ini, tidak heran jika organisasi ini kehilangan kepercayaan dari para Nahdiyin yang mengharapkannya tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan Islam yang moderat dan inklusif. Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ini seharusnya menjadi momen evaluasi dan konsolidasi, bukan ajang pertarungan politik penuh intrik. Jika ini terus berlanjut, maka apa yang tersisa dari Nahdlatul Ulama selain retakan yang semakin melebar? Bahwa